Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebentar dulu ya, kalau sedikit. Yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abuya beserta seluruh keluarga. Kemudian yang kita hormati dan yang kita muliakan juga yang kita cintai, para alim ulama, para guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita berpulang ke rahmat Allah. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan, orang-orang tua kami, kakak-kakak kami yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian mingguan, sebagaimana yang telah lazim kita laksanakan setiap hari Minggu, yaitu kita mengaji fardhu ain.
Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil satu judul, yaitu Qasrus Shalah wa Jam'iha, mengqasar salat dan menjamaknya salat. Kenapa kami ambil tema ini pada hari ini? Ini karena sekaligus menginformasikan, memberitahu kepada kita bahwa sebentar lagi di tempat guru kita atau di pusat pengkajian Tauhid Tasawuf di Labuan Haji akan melaksanakan pengkaderan Tauhid Tasawuf, juga diikuti dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan mulai hari Jumat ini sampai dengan hari Sabtu. Jadi kepada kita seluruh jamaah, baik kaum Hawa ataupun kaum Adam, kaum Ayah, kaum Mak, semua diundang hadir untuk menghadiri acara tersebut. Jadi mungkin beberapa malam yang lalu, tepatnya kami para kaum bapak ada melaksanakan atau membuat satu rapat. Karena kemarin juga sekaligus menyangkut dengan acara kita Maulid P2T, Ibu P2T di Pusaro, maka juga kami masukkan dalam agenda rapat tersebut, yaitu keberangkatan ke Labuan Haji. Jadi insya Allah beberapa orang jamaah akan berangkat ke sana. Semua mulai hari Kamis pagi akan berangkat ke Labuan Haji. Jadi oleh karena itu kepada kita juga kaum ibu, kalaupun nanti mau berangkat, itu silakan menghubungi Wali Nanggro ataupun camat, menghubungi Wali Nanggro atau camat PPT. Bagaimana teknis dan pelaksanaan keberangkatan itu, mereka lah yang mengatur. Ibu-ibu akan diharapkan juga untuk pergi ke sana. Kenapa? Karena sudah terlalu lama juga kita tidak bertemu dengan murabbi kita. Ibarat seorang anak sudah terlalu lama tidak berjumpa dengan orang tua. Jadi mungkin kerinduan kepada guru kita ini bisa terobati dengan kehadiran kita di sana. Jadi oleh karena itu, makanya dalam keberangkatan kita di sana nanti, karena jarak yang kita tempuh begitu jauh, kurang lebih hampir 250 km. Jadi makanya kita pada pagi yang berbahagia ini mengaji atau mengkaji tentang menjamak dan mengqasar salat, supaya nantinya dalam perjalanan kita bisa menjamak dan mengqasar salat dengan mudah. Orang tua kami yang dirahmati Allah dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah berbahagia, kalau berbicara masalah mengqasar dan menjamak, ini kalau ditanya orang apakah ada dalil tentang mengqasar dan menjamak salat ini jawabannya sudah barang tentu ada. Karena setiap perjalanan Rasulullah yang menempuh perjalanan yang panjang, maka beliau selalu menjamak dan mengqasar salat. Dan tujuan mengqasar salat ini bukan kita memperingan ibadah salat. Tujuan kita menjamak dan mengqasar salat ini bukan meringankan atau mempermudah-mudah kita melaksanakan salat. Tapi kita menjamak dan mengqasar salat itu karena kita menghargai hukum, kita menghormati hukum, yang mana salah satu dalam hukum Islam itu boleh menjamak dan mengqasar salat. Liruqsah kalau alasan dalam agama, untuk keringanan kepadanya. Jadi bukan kita yang meringankan, memang agama yang menyuruh meringankan. Jadi jangan begini, jangan nanti biarlah saya sholat sempurna saja lah, 4 rakaat
salat zuhur 4, salat asar 4. Padahal kalau kita dalam perjalanan itu ada diberikan keringanan oleh Allah, boleh menjamak dan mengqasar salat. Jadi tujuan kita bukan kita yang mendengar, tapi Allah yang sendiri yang menyuruh memperingan kepada kita untuk sebagai suatu kemudahan kepada kita dalam perjalanan. Cuman tidak dalam setiap perjalanan kita boleh menjamak dan mengqasar salat. Ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus kita penuhi baru kita boleh untuk menjamak dan mengqasar salat. Mungkin ini sedikit gambaran tentang jamak dan qasar. Kemudian apa itu qasar, apa itu jamak? Apa itu qasar, apa itu jamak? Kalau qasar secara harfiah bermakna memperpendek. Memperpendek rakaat salat, itu disebut qasar salat namanya. Memperpendek rakaat salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini namanya disebut qasar. Ada juga tadi disebut jamak. Apa itu jamak? Jamak yaitu menghimpun 2 waktu salat dalam satu waktu. Menghimpun 2 waktu salat dalam satu waktu, itu disebut jamak salat namanya. Umpama waktu zuhur dengan waktu asar kita satukan di waktu zuhur, ataupun kita satukan di waktu asar. Nah, ini disebut dengan jamak salat. Nah, dalam qasar dan jamak salat ini boleh kita lakukan beriringan, kedua-duanya boleh terpisah. Contoh, kita ingin salat sempurna tapi dengan jamak saja. Artinya kita membawa waktu asar ke waktu zuhur. Cuman kita laksanakan salat 4 rakaat juga. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat di waktu zuhur. Ini namanya kita cuma mengambil jamak saja. Ataupun kita bawa salat zuhur ke waktu asar, kita salat zuhur nanti di waktu asar 4 rakaat. Ini namanya juga disebut menjamak salat. Boleh dilakukan terpisah, boleh dilakukan bersama. Kita lakukan dalam satu waktu jamak dan qasar. Artinya kita salat di waktu zuhur, salat asar di waktu zuhur, tapi dengan 2 rakaat. Ini namanya disebut jamak dan qasar. Ataupun boleh dilakukan terpisah. Tadi jamak sudah, qasar boleh juga begitu. Salat zuhur nanti di waktu zuhur 2 rakaat, nanti salat asar di waktu asar 2 rakaat. Ini namanya kita mengambil qasar saja. Tidak mengambil jamak. Ataupun kita ambil jamak saja. Salat asar di waktu zuhur tapi 4 rakaat. Salat zuhur di waktu asar 4 rakaat. Ataupun salat di maghrib di salat di waktu isya. Ataupun salat isya di waktu maghrib. Tapi kita tidak menjamak, tidak mengqasar. Artinya kita salat sempurna. Dan boleh dilakukan kedua-duanya sekaligus. Boleh terpisah, boleh bersama-sama. Dan seafdal salat dalam perjalanan itulah mengqasar dan menjamak salat. Seafdal, karena sudah ada hukum, Allah sudah berikan keringanan kepada kita, maka sebagai penghormatan, penerimaan pada qadar dan ketentuan Allah, maka kita ambillah keringanan yang telah Allah berikan. Dan paling afdal itu, lebih afdal bagi seorang musafir salat dia 2 rakaat tapi di dalam waktu salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat dengan cara qasar berarti
Lebih afdal daripada nanti dia salat zuhur 4 rakaat, nanti di waktu zuhur, salat asar 4 rakaat, di waktu asar lebih afdal 2 rakaat. Ini kalau kita dalam musafir, dalam perjalanan. Tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ketentuan dan syarat berlaku. Tidak semua perjalanan ini boleh kita menjamak dan mengqasar salat. Ada ketentuannya. Dan jamak ini khusus jamak, ada terbagi kepada 2. Jamak ini, menjamak salat ini ada terbagi kepada 2. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Membawa salat yang kedua ke dalam salat yang pertama. Membawa waktu salat yang kedua ke dalam waktu salat yang pertama. Contoh, antara zuhur dengan asar. Kita bawa salat asar di waktu zuhur. Kita salat asar di waktu zuhur. Ini disebut jamak takdim. Ataupun kita bawa salat isya di waktu maghrib. Ini juga disebut jamak takdim. Adapun subuh tidak ada. Dia tidak ada qasar, tidak ada jamak. Qasar mau dikasar berapa lagi? Karena sekurang-kurang salat itu 2 rakaat kecuali witir. Witir cuma yang boleh 1 rakaat. Kalau tidak semuanya salat itu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi subuh ya tidak ada jamak. Tidak ada qasar, tidak ada jamak ya. Karena tidak ada kawannya. Kalau zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh pula asar dengan maghrib. Menjamak asar dengan maghrib tidak ada. Dia pasangannya sudah ada. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini perwakilan. Zuhur dengan asar salat siang, maghrib dengan isya salat malam. Jadi subuh itu di antara kedua. Jadi ada namanya takdim, ada namanya takhir. Nah, kalau takhir itu membawa salat yang pertama ke waktu salat yang kedua. Kita salat zuhur di waktu asar. Ini namanya juga jamak takhir. Atau membawa salat maghrib ke waktu isya. Ini nanti tergantung, ada syarat-syarat. Nah, setelah kita pahami apa itu qasar, apa itu jamak, baru kita masuki syarat-syarat boleh qasar, syarat-syarat boleh jamak. Yang pertama syaratnya tentang jarak tempuh. Syarat yang pertama jarak tempuh. Jarak yang harus kita tempuh adalah kalau dalam kitab itu disebut 2 marhalah atau 2 hari 2 malam perjalanan kaki. Jalan kaki. 2 hari 2 malam perjalanan jalan kaki orang yang normal, biasa. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. 2 hari 2 malam. Ini zaman dulu menghitungnya begitu. Karena hitungan jarak tempuh dulu tidak ada kilometer, tidak ada sentimeter, tidak ada mil. Dia hanya hitungan berapa malam perjalanannya. Setengah hari, nah berarti dia sudah bisa mengukur berapa jarak tempuh. Jadi syarat jarak tempuh adalah 2 hari 2 malam. Kalau kita kilometerkan, ini berbagai macam pendapat ulama. Ada 3 jenis pendapat ulama. Yang paling lemah pendapat ulama mengatakan 82 km jarak tempuh. Artinya kalau 2 hari 2 malam itu 82 km. Ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah. Pendapat yang kuat ada 2. Ada yang mengatakan jarak tempuh 91 km. Ada yang satu pendapat lagi 102 km. Tapi kedua-duanya kuat ini. 91 km satu, 102 km pendapat yang kedua. Artinya sama-sama kuat.
Kalau 82 ini 82 km ini lemah. Arti lemah maknanya tidak boleh kita ajak orang lain dengan dalil kita. Dia harus belajar baru bisa mengamalkan. Dan untuk dirinya, karena kalau dalam pendapat-pendapat yang lemah, ini hanya boleh untuk dirinya, tidak boleh menjadi hukum, tidak boleh menjadi fatwa kepada orang lain. Tapi kalau yang kuat ini boleh, boleh kita fatwa, boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi kalau perhitungan saya, kalau ke Labuan Haji itu sampai 200, hampir 250, tapi tidak sampai 250, hampir 240 sekian kilometer ke Labuan Haji baru dari sini. Dan sekurang-kurang kalau kita berangkat dari sini itu di Simpang Laikombi, di Simpang Laikombi, maaf, di Simpang Runding, di Suku Salam, arah ke Runding, di Simpang Tugu. Kalau di bawah itu kita itu tidak boleh kosong, harus lewat dari sini. Jadi kalau saya sudah hitung beberapa kali, kalau sampai jembatan Laikombi sebelum naik Suku Salam itu hanya berkisar 76 sampai 78 km. Masih kurang. Kalaupun yang lemah pun belum masuk lagi. Ini jarak tempuh yang harus kita tempuh, yaitu 2 marhalah atau 2 hari 2 malam perjalanan, atau kalau sekarang sudah mudah, kita sudah ada yang menghitungnya, yaitu sekitar 91 atau 102 km. Ini masalah jarak tempuh. Kemudian juga dalam syarat jamak qasar ini tujuan yang ditempuh. Tujuan yang ditempuh ini adalah bukan untuk maksiat. Tujuan yang ditempuh ini bukan untuk maksiat. Sekurang-kurangnya yang mubah, yang dibolehkan. Apa itu contohnya? Pai ke Medan, pai ke mall, pai belanja, pai jalan-jalan, pai balik-balik lah kalau besok. Itu mubah. Tapi kalau sudah ada niat untuk ke jarak yang kita tempuh dari itu maksiat, maka tidak boleh menjamak qasar, dia tetap seperti salat biasa. Umpama tujuannya ke Medan ingin berjudi, atau ingin berzina, atau ingin beli minuman keras, ini agak aneh juga ya. Kalau dia masih salat juga tapi tujuannya maksiat. Mengapa ke Medan? Itu ada pasal kawan kau membeli tuak saja. Agak bawa jahe kan. Tapi waktu berhenti makan, suatu pasal salat juga ya. Ini agak aneh. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi tujuan jarak tempuh bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat, maka ini tidak boleh jamak qasar. Kalau dia jamak qasar tidak sah salat. Sekurang-kurangnya yang mubahun, yang dibolehkan. Pergi jalan-jalan, pergi belanja, atau pergi misalnya, kalau pergi misalnya walimah, itu pergi wajib namanya terang, bukan pergi apa, ibadah itu, berdosa tidak mengerjakannya, berpahala mengerjakan. Umpama ada di sana kita di Medan balik, diundangnya awak, tidak ada uzur ke awak, ada kemampuan awak, jadi kan saja tidak apa-apa. Oh hanya. Jadi payu ke Medan wajib hukumnya itu. Kenapa? Tidak ada uzur. Dan yang diundang pun walimatul urus. Karena walimah pernikahan ini wajib. Kalau sudah diundang wajib hadir. Ada pun walimah lain itu sunnah. Walimah khitan, walimah syukuran, rumah baru, motor baru, laki baru, bini baru. Itu sunnah. Tapi kalau walimah
Walimah urus atau walimah pernikahan ini wajib. Karena asal walimah cuma ada adalah walimah pernikahan. Yang lain itu mengikut saja. Jadi wajib, kalau tidak ada uzur wajib. Berarti kalau awak diundang, payu ke Medan itu namanya perjalanan ibadah namanya. Perjalanan ibadah. Lebih afdal lagi kita menjamak dan mengqasar salat. Dan menjamak mengqasar salat ini sudah satu keringanan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-sia. Sudah kita kaji yaitu jarak tempuhnya, kemudian tujuan. Dalam jarak tempuh itu tidak boleh yang maksimal. Kemudian mulai atau waktu menjamak mengqasar salat. Yang ketiga, waktu dan memulai mengqasar salat, menjamak dan mengqasar salat. Waktu kita mulai menjamak dan mengqasar salat itu setelah melewati batas kecamatan kita. Tak boleh di rumah. Umpama kau awak nak berangkat ke Medan, nanti motor, kau jamak dah, tak boleh tu. Baru boleh menjamak mengqasar setelah melewati batas kecamatan. Kalau kita sikiko sampai di Sukadamai, jembatan Sukadamai kata mulai dari situ sudah boleh qasar. Sudah lewat dulu. Kalau dalam batas kecamatan belum lagi. Begini, kenapa belum? Karena umpama nggak jadi perjalanan, kita lah jamak. Makanya harus jalan dulu. Baru harus musafir dulu, baru boleh jamak qasar. Karena bagi mungkin tidak ada jamak qasar. Dia yang bagi musafir yang ada jamak qasar. Jadi waktunya mulai lewat kecamatan. Dia kalau kita seperti anak lalu. Dan kalau pulang nanti tidak boleh lagi menjamak setelah melewati batas kecamatan. Umpama pulang dari Medan, sudah melewati, umpama ini begini, kita zuhur pas di sebelum salam. Nanti kalau sigah digosong sajalah saya salat maksudnya saya nanti digosong saja, kita jamak takhir, membawa waktu zuhur ke waktu ternyata ketiduran kita sampai melewati batas kecamatan. Masuk kecamatan kita pulang dari Medan. Nah, ketika itu kita wajib qadha. Salat asar enggak qadha. Salat zuhur qadha. 4 rakaat. Tidak boleh lagi 2 rakaat. Sudah qadha kita dihitung salat zuhur itu. Dan salat harus 4 rakaat karena sudah masuk ke dalam batas kecamatan. Jadi dimulainya setelah melewati batas kecamatan. Dan selama kita di perjalanan dan sampai ke tujuan, masih boleh menjamak qasar sampai 3 hari 3 malam. Umpama kita tidak ada rencana untuk menetap di Medan, maka boleh sampai di Medan itu 3 hari 3 malam lagi. 3 hari 3 malam selama kita di Medan masih bisa kita menjamak mengqasar salat. Lebih dari 3 hari sudah normal kembali kita salat seperti biasa. Nah, waktu pulang lagi nanti lewat batas kecamatan Medan baru kita mulai mengqasar menjamak. Karena kalau lebih dari 3 hari kita sudah dianggap mukim namanya. Jadi kita umpama ke Medan pergi belanja seminggu rencana di Medan. Nah, selama kita di Medan cuma 3 hari lagi yang masih boleh qasar Adapun sisanya itu kita sudah seperti biasa, salat harus di dalam waktu masing-masing dan dengan sempurna. Mau pulang nanti setelah lewat batas kecamatan Medan, baru mulai balik sampai batas kecamatan tempat tinggal kita. Ini kalau tidak ada rencana mukim, tidak ada rencana menetap di sana. Tapi kalau kita memang mau pindah ke Medan, mau menetap di Medan, itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1, setelah sampai di Medan masih bisa 1 hari 1 malam.
Setelah itu tidak boleh. Seperti biasa. Ini waktu memulai jamak qasar. Jadi ini yang harus kita perhatikan ini. Pertama jaraknya berapa, kemudian jarak tujuan yang ditempuh tadi apa, kemudian kapan memulai waktu jamak qasar. Nah, mungkin agak ada yang tertinggal tadi di dalam penjelasan tentang jarak tempuh perjalanan. Jadi jarak tempuh perjalanan itu tadi yang pendapat yang kuat itu dua. Yang pertama 91 km, yang kedua 101 km. Jadi itu memang tujuan dari awal sepanjang itu. Tidak boleh tujuan yang kedua. Contoh begini, kita cari alat rumah tangga, awak nak membalik kos kosong, bayar kaciko tidak ada, mungkin dirimu ada, atau disuruh Aceh dulu ya, daki dulu, ke Sijak, bayar tak jual dulu, mungkin dirimu ada sampai ke Rimu, ini aja dulu, mungkin di Subuh Salam ada. Nah itu tidak, kalaupun sampai gitu ke Tugurun ini tidak boleh jamak qasar. Mengapa? Tujuan kita bukan langsung ke Subuh Salam. Artinya sambil jalan-jalan sampai ke Subuh Salam. Karena niat ini harus ada, niat musafir ini harus ada. Dan tujuannya sudah sampai. Tujuan yang akan kita tempuh itu memang harus mencapai 102 km, 191 km. Tapi kalau sekedar jalan dari Sikil ke Gosong, kemudian ke Rimo, tidak ada tujuan, tujuan. Ini tidak boleh menjamak dan mengqasar. Itulah kayak tadi. Orang cari barang dari Rimo, tidak ada. Awak memang ada orang tujuan ke Rimo ada. Tiba-tiba tidak ada, Subuh Salam sajalah. Nah itu yang kita harus hitung jarak Rimo Subuh Salam. Bukan dari sini. Kalau ada jarak tempuh Rimo Subuh Salam jam bisa sampai 31, ini nggak boleh qasar. Tapi kalau kurang dari situ, ya sudah bertambah jauh kurangnya itu. Sedangkan dari sini saja ke Lekombi 70, nah apalagi dari Rimo lebih kurang lagi. Kecuali memang langsung niatnya dari Rimo, mungkin di Tapak Tuan ada. Langsung ke Tapak Tuan, atau dari Rimo, mungkin di Medan ini boleh. Karena hitungan Rimo masih Medan itu masih lebih daripada 91 kilo. Jadi jangan nanti akibat jalan-jalan sampai jarak 91 km. Ini tidak boleh menjamak mengqasar. Dia harus dari awal niat jarak tempuh ini berapa. Makanya kalau awak mencari barang, walaupun awak mencari Rimo, niatkan dia Subuh Salam itu sampai Subuh Salam. Tapi kalau jalan Rimo saja, itu adalah boleh awak qasar jamak. Karena tujuan awak sebelum jangan dipermainkan niat. Aku diolok-olok, aku niat susah. Tapi sampai ke Rimo saja, memang tidak ada niat sama sekali, tidak sampai sebelum Salam. Itu tidak boleh. Baik, jadi sudah ada jarak tempuh, kemudian tujuan jarak yang kita tempuh itu bukan maksud, kemudian memulai itu setelah melewati batas kecamatan yang kita tempati. Umpama kalau Singkil ya kecamatan Singkil, kalau Gosong ya kecamatan Gosong. Jadi bukan ukuran kecamatan Singkil ya. Artinya di mana tempat kita berdiam, tempat kita menetap, batas kecamatan itu yang harus kita lewati, baru kita boleh menjamak dan mengqasar sholat. Nah kemudian dalam jamak dan qasar ini yang perlu kita ketahui adalah khususnya dalam hal jamak, baik jamak takhir ataupun jamak taqdim, adalah memasang niat untuk menjamak. Memasang niat untuk menjamak. Bagaimana maknanya memasang niat untuk menjamak? Contoh, kita ini dalam perjalanan dalam mobil, ini sudah masuk waktu zuhur. Ternyata kata supir kita berhenti di sana saja.
nanti sekaligus salam Nah, di waktu zuhur ini harus kita pasang niat nanti jamak takhir. Harus ada pasang nih niat. Nanti saya jamak takhir di waktu Nah, kalau ada apa-apa kecelakaan di jalan, kita hitungan zuhur sudah tidak ditanya, sudah lunas. Sudah lunas. Makanya kalau kami kebiasaan, kalau saya pun kalau berjalan itu biasanya lebih suka jamak takdim. Salat di waktu zuhur, salat di waktu maghrib, jadi panjang waktu ini. Ketimbang kita jamak takhir. Jadi pas waktu zuhur berhenti, salat terus. Nah, tapi kalau jamak takhir tidak perlu niat, jamak takdim tidak perlu niat seperti itu. Khusus jamak takhir. Karena kita memang belum salat ini, maka perlu ada niat. Umpama sedang berjalan pas azan zuhur langsung pejamkan mata pasal ya Allah, saya akan jamak takhir di waktu Jadi kalau umpama ada kecelakaan atau mudah-mudahan dijauhkan Allah sampai dampingan dosa salat zuhur pada waktu itu, pada hari itu tidak ditanya oleh Allah, sudah dianggap lunas. Ini kelebihan niat ya. Niat itu menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan oleh tubuh. Niat itu termasuk amal. Jadi niat adalah amalan hati. Niat itu menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan oleh anggota tubuh. Jadi niat bisa menyampaikan. Contoh, awak ala punai haji, ala berkumpul, ala mendaftar, mati awak itu haji mabrur dan dicatat kawan insyaallah. Walaupun awak belum sampai ke haji, tapi ala ada niatnya. Bukan niat macam ni, ibu-ibu mau naik haji mau, nanda itu bukan niat, namanya azam, cita-cita. Niat itu apa? Bukan kepeng, pergi ke Kementerian Agama mendaftar. Itu baru disebut niat. Kalau umat Islam saja kalau itu cuma niatnya, sungguh saya di haji mabrur kok. Siapa orang Islam ditanya yang tidak mau naik haji? Puasa hanya orang gila kalau ditanya yang tidak mau naik haji. Satunya bayi yang mengajak, bayi yang bu. Kalau kita mau naik haji, pasti mau jawabannya. Jadi niatnya apa? Kumpulkan kepeng, mendaftar. Walaupun baru dapat porsi lagi, cuma ladu simpankan kepeng itu. Itu namanya ladu niat. Kalau meninggal, insya Allah tercatat pahala haji. Jadi begitu juga dalam jamak takhir ini, kita harus meniatkan. Di waktu salam maghrib kita niatkan, ya Allah saya salam maghrib di waktu isya. Jadi di waktu isya baru kita. Adapun di jamak takhir, di jamak takdim ini tidak ada niat. Baru setelah kita ketahui ini, baru kita masuki bagaimana teknis pelaksanaan jamak dan qasar. Qasar dulu. Kalau niatnya, ini kalau umpama nanti kita pisah dulu ya. Ini niat kita pisah dulu. Kita ingin ambil qasarnya saja. Kita salat zuhur di waktu zuhur dengan niat qasar. Berarti usalli fardhu zuhri raka'ataini. Usalli, ini perlu diulangi, ini kita ambil satu-satu ya. Kita pisahkan dulu. Satu ini berpisah, qasar. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Kalau kita berjamaah ma'muman lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati qasran wa ma'muman adaan lillahi ta'ala. Kemudian begitu juga asar. Usalli fardhal asri raka'ataini mustaqbilal qiblati qasran
wa ma'muman adaan lillahi ta'ala. Kalau diartikan, sengaja aku sembahyang asar 2 rakaat menghadap kiblat, qasar dan sebagai makmum dan tunai karena Allah Ta'ala. Ini kalau kita pisah-pisah. Adapun di waktu maghrib ini tidak ada qasar. Jadi kita tetap salat biasa, salat maghrib 3 rakaat. Karena qasar ini adalah meringkas salat yang 4. Memendekkan salat yang 4, salat yang 2, salat yang 3 tidak ada lagi dipendekkan. Jadi kalau salat maghrib bukan 2 rakaat dilaksanakan, tetap 3 rakaat. Berarti tidak ada qasar. Nah, Isya kembali lagi qasar. Usalli fardal isya'i raka'ataini qasran wa ma'muman adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang Isya 2 rakaat menghadap kiblat, qasar dan jadi makmum dan tunai karena Allah. Apa bagaimana? Maghrib. Ini qasar dulu kita itu. Ini belum dijamak ini. Masih qasar satu-satu. Artinya kita salat masih di waktu yang salat itu. Salat zuhur di waktu zuhur cuma qasar, salat asar di waktu asar sampai qasar, salat maghrib, kemudian salat isya di waktu isya dengan cara qasar. Ataupun jamak saja, tidak ada qasar. Umpama kita jamak takdim, membawa waktu zuhur asar ke zuhur. Jadi niatnya salat zuhur seperti biasa, tidak ada bertambah, tidak ada berkurang. Salli fardhu zuhri raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau kita tidak ambil dengan qasarnya, cuma jamaknya. Salli fardhu zuhri raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ketika setelah selesai salat zuhur langsung berdiri. Bahkan dan disunatkan juga untuk iqamah. Allah sampai habis disunatkan juga masih iqamah. Nah, waktu di salat asar, baru ada niat jamaknya. Usalli fardhu asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati jam'at taqdimi. Ada tambahan jam'at taqdimi makmuman lil adaan makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang asar 4 rakaat jamak takdim, adaan makmuman tunai dan menjadi makmum karena Allah. Ini kalau berjamaah. Dan memang kita disunahkan berjamaah, dianjurkan berjamaah walaupun salat qasar dan jamaah. Ini kalau kita pisahkan begini. Begitu juga nanti di waktu maghrib umpama kita bawa waktu Isya ke dalam waktu setelah salat fardhu maghrib seperti biasa niatnya, kemudian langsung berdiri dan bahkan sunat dari azan tadi, baru kita niatkan usalli fardhal isya'i 4 raka'atin jam'at taqdimi lillahi ta'ala adaan makmuman lillahi. Ini kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, asarnya seperti biasa, zuhurnya nanti yang bertambah jam'at takhiri. Umpama salat zuhur kita bawa ke waktu asar. Itu yang mana kita salat dulu? Yang salat zuhur dulu. Salat zuhur dulu. Salat zuhur rakaat. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati jam'at takhiri. Jam'at takhiri adaan makmuman lillahi ta'ala. Adapun salat asar nanti itu seperti biasa, tidak ada jamak. Karena dia memang di waktu asar. Jadi kalau kita bawa waktu zuhur ke waktu asar, berarti yang ada niat jamak di waktu zuhur. Atau sebaliknya kita bawa asar kepada zuhur, berarti yang ada niat jamaknya waktu salat asar. Ini kalau kita pisah-pisah, asar kita pisah, jamak kita pisah. Dan boleh yang ketiga yaitu menggabungkan keduanya, jamak dan asar. Umpama
kita bawa waktu asar jamak takhir takdim ya. Waktu asar kita bawa waktu zuhur. Berarti niat zuhurnya usalli fardhu zuhri raka'atain qasran. Ada makmuman lillahi ta'ala. Tidak ada lagi pakai jamak. Karena dia waktu zuhur. Yang ada jamak di waktu asar nanti usalli fardhu asri raka'atain qasran wa jam'at ta'khiri taqdimi ada makmuman lillahi ta'ala. Jadi waktu asar kalau kita bawa asar ke dalam zuhur. Jadi di salat asarnya yang kita pakai qasran wa jam'an. Salat zuhur cuma qasran saja. Dia tidak ada jamak karena di waktu zuhur. Salli fardhu zuhri raka'atain mustaqbil qiblati qasran ada makmuman lillahi ta'ala. Tidak masalah terbalik-balik mau qasran dulu, adaan dulu, makmuman dulu, tidak masalah. Penting harus disebutkan itu. Salli fardhu zuhri raka'atain qasran makmuman lillahi ta'ala ada makmuman lillahi ta'ala. Ini kalau kita bawa salat asar ke waktu zuhur. Nanti pada di waktu zuhur, waktu sembahyang asar, artinya waktu menunaikan salat asar, baru salli fardhu asri raka'atain qasran wa jam'at ta'khiri taqdimi adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi di salat asar yang ada jamak asar. Kalau kita bawa asar ke zuhur. Kalau waktu zuhur kita bawa ke asar, berarti di salat zuhur yang ada jamak asar. Sedangkan di waktu asar cuma kasar saja. Dan dahulukan salat yang kita lakukan bahwa zuhur kecuali waktu sudah mepet. Umpama kita jamak takhir salat zuhur pada waktu kebetulan hampir mau maghrib, maghrib, maka kita wajib salat asar saja dulu. Asar didahulukan. Asar didahulukan. Nanti walaupun di luar waktu boleh karena dia jamak. Karena zuhur yang kita bawa ini. Karena memang dia sudah di luar waktu, jadi tidak masalah lewat-lewat sedikit, tidak masalah. Tapi kalau sholat itu sendiri yang di waktunya itu tidak boleh lewat. Sama dengan macam contoh kita mengqadha salat. Contoh kita menyengaja tidak sholat subuh. Maksud menyengaja pada terdengar azan tapi tidak jago. Itu menyengaja namanya itu. Bukan tadi lagi namanya itu menyengaja lah. Ini yang tidak sengaja memang tidak sama sekali terdengar azan itu. Sama sekali tidak terdengar orang menjagokan. Itu baru tidak sengaja. Tapi kayaknya terdengar bahkan mulai dari mengaji matib ala jago ini. Terdengar dia. Azan sampai habis sampai sholatu qalu minal naum terdengar dia. Itu alasannya pula tak tidur. Itu sengaja lah namanya itu. Jadi kalau sengaja, kalau qadha waktu jauh itu wajib segera kalau itu. Kalau umpama walalaikan sampai waktu zuhur wajib subuh dulu. Baru sembahyang zuhur. Mengapa? Karena itu sengaja diluputkan. Tapi tersebaliknya, kalau tadi zuhur memang bukan kita sengaja, memang kita ingin disabdi karena jamak akhirnya. Jadi kalau alam mepet waktu asar, umpama kalau kita duluan asar, duluan zuhur, mungkin waktu salat asar hanya di luar waktu asar. Jadi lebih baik sholat zuhur dulu, nanti baru kedua sholat asar. Cuma tetap yang afdal itu diurutkan ya. Zuhur, walaupun dia jamak takhir atau jamak takdim, tetap zuhur duluan, baru asar. Begitu juga maghrib dengan isya. Walaupun dia di waktu isya tetap duluan maghrib. Apalagi di waktu maghrib. Berarti cuma dua sholat yang tidak ada jamak, tidak ada qasar. Tidak ada qasar. Kalau subuh dua-duanya tidak ada jamak, tidak ada qasar. Kalau maghrib tidak ada qasar, jamak ada. Karena dia bisa dibuat waktu isya dan tidak ada dia qasar. Karena tidak mungkin 1,5 sholat. Berarti kan sampai tidak saja dah salam namanya. Karena dia qasar ini meringkas dengan 4. Kalau 4 jadi 2. Nah kalau 3 tidak mungkin jadi 1,5. Berarti kalau sholat subuh tidak ada jamak, tidak ada qasar. Kalau sholat maghrib tidak ada qasar.
Yang ada cuma jamak. Bawa waktu maghrib waktu isya. Salam maghrib, salli fardhu maghribi, raka'ataini, mustaqbil qiblati, qasran, jam'at ta'khiri, da'an makmuman lillahi ta'ala. Jadi tidak ada jamak, tidak ada qasar karena dia sudah tidak ada. Nah, kepada kita yang sudah memenuhi standar syarat dan rukun ini tadi, jarak tempuhnya sudah, kemudian tujuan yang kita tempuh ini mubah sekurang-kurangnya, dan kita memulai daripada segala kecamatan, kemudian teknisnya sudah kita laksanakan, maka kita dianjurkan juga untuk salat sunnah. Salat sunnah. Jangan kadang-kadang sebagian berpendapat, sedangkan fardu saja udah diringkas nih, gue capek bilang. Makna ringkas di sini keringanan bukan supaya capek abangke. Memang keringanan itu supaya jangan terlalu sulit analita mana apa jalan-jalan. Bukan supaya itu kan sengaja Allah, bukan supaya waktu kok seketek bisa terpakai untuk salat supaya bisa melanjutkan bulan. Bukan itu. Sehingga ada yang berkeyakinan tidak perlu lagi salat sunnah. Kalau kamu singgah di masjid dalam perjalanan berwudu, ya tetap masjid itu tetap sunat wudunya ada, sunat tahiyatul masjidnya ada. Kalau umpama kita mau berjamaah pun boleh, berjamaah pun boleh umpama. Kita pas zuhur kan ada jamaah, kita singgah di masjid. Setelah salat zuhur 4 rakaat, kalau kita ada niat takhir tadi, takdim membawa asar, langsung nanti setelah salat zuhur itu berdiri kita. Salat 2 rakaat untuk salat zuhur asar. Usalli fardhu asri raka'atain qasran wa jam'at taqdimi adaan lillahi ta'ala. Dia tidak salah berjamaah. Bahkan kita mengkasar boleh mengikut yang sempurna. Boleh mengikut yang sempurna. Tapi catatannya harus imam sudah 2 rakaat lebih dahulu. Kalau tidak kita menunggu. Kalau umpama kita nih salat zuhur di masjid sedang berjamaah, datang kita kasar zuhur. Nah setelah 2 rakaat kita harus tunggu imam. Kalau kita parah imam ketika itu tidak ada alasan, batal salat kita. Karena kita sudah mengikuti imam, tunggulah. Nah makanya tunggu saja dia di luar salat, artinya sudah 2 rakaat. Jadi setelah tahiyat awal baru kita ikuti. Kalau tidak kita harus tunggu. Dan ini menunggu ini membuat fitnah kepada yang lain. Ikut sampai mau sampai aku pulus bulan ini jadi anak dulu saya. Aku ada sakaratul maut juga apa? Kalau kita berjamaah lebih baik, memang yang afdal itu berjamaah. Jadi kalau kita berjamaah ikuti imam, jangan ikut kita. Kalau yang berjamaah jangan kasar. Jamaah 4 rakaat, yang 4 rakaat kita. Berarti yang boleh nanti apa? Jamaahnya dan kasarnya. Kasar yang salat yang kedua. Jamaah dan kasar salat kedua. Kalau kita di waktu yang pertama kita salat di waktu zuhur. Jangan kita ingin kasar cuma ingin berjamaah. Kalau ingin berjamaah dan ingin kasar, teknisnya begitu. Kalau enggak kita harus nunggu. Harus nunggu 2 rakaat. Dan ini menunggu ini sangat menimbulkan tuhmah, menimbulkan pembicaraan yang tidak bagus. Kalau orang yang tidak paham, tidak mengerti. Tapi umumnya kalau masjid-masjid di lintas sekolah paham ya. Umpama sia salat imam tagak kalau waktu dia semua apa berarti musafir. Kalau yang jalan-jalan lintas diawasi kok bukan jalan lintas, jangan awak jadi itu. Kalau masjid lintas salah paham ya. Sampai di masjid apa itu ada orang Padang sembahyang zuhur di Suara, salat zuhur dia punya jamaah takhirnya. Ya itu pun mengkasar. Saya dua rakaat imam dia masih duduk saja. Itu pasti tak rapi si orang itu. Jadi orang Padang ada kan baru yang segera. Uang sembahyang kan 2 rakaat. Itu
Itu kalau orang tidak paham, orang tidak mengerti akan menunggu seperti itu. Jadi baik, mungkin itulah sedikit penyampaian dari kami tentang masalah jamak dan qasar. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang kita bicarakan masalah jamak dan qasar ini, tapi insyaallah dari kesempatan akan kita sambung kembali. Lalu kita kembangkan sedikit pengajian kita ini dengan tanya jawab kepada ibu-ibu. Kami persilahkan dan seluruh hadirin, baik yang menyangkut kajian hari ini ataupun yang tidak. Mungkin ikut saya, Bu. Waalaikumsalam. Sampai di Tampek Musafir awak tuh masih bisa 3 hari 3 malam lagi. Jadi kalau awak perjalanan seminggu, tapi bukan menetap di situ saja, meskipun semalam dan kita situ semalam sampai seminggu. Tidak dia bisa jadi angkutan di zaman tadi. Kalau inyo masih dalam satu area, macam Medan lah. Kalau inyo masih dalam satu tempat, itu beko saja dijawab ya. Masih ada pertanyaan lain. Tak ada pertanyaan lain sekali jawab insyaallah. Itu pertanyaan pertama ya. Mungkin ada dari ibu yang lain, ada dari yang lain. Kalau tidak ada kita jawab saya dulu. Baik. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa kita kalau perjalanan seminggu perjalanan, dalam perjalanan seminggu itu tidak dihitung itu tetap boleh jamak qasar. Umpama kita ke Sulawesi naik mobil, kan seminggu itu terbakar lebih. Jadi selama seminggu itu boleh jamak qasar. Jadi setelah sampai di tujuan, itu cuma boleh 3 hari lagi. Kalau kita tidak ada rencana menetap di situ. Kalau masih dalam kawasan Medan, walaupun bukan di hotel yang sama, itu tetap masih 3 hari saja. Umpama di Tanjung Rawa itu semalam, di Simpang Limun semalam, di Siko semalam, pokoknya masih dalam masih 3 hari juga. Tidak lagi di jamak-jamak. Lebih dari 3 hari di Medan, Sumatera Utara itu, maka itu sudah normal kembali, kita sama seperti biasa. Dan nanti waktu kita pulang, nanti setelah lewat batas kecamatan tempat kita diami Medan itu ya baru boleh kita qasar lagi. Apa? Kalau perjalanan, bukan dialah sampai sebulan dulu di situ. Oh, tidak bisa. Ini begini, umpama awak ke Banda Aceh ikut tes, atau ada urusan sampai sebulan awak di sini, ataupun ada pelatihan lah kalau baca orang kantor ada pelatihan. Nah, apakah boleh selama umpama sebulan pelatihan sebulan jamak qasar? Tidak boleh. 3 hari sampai di Banda Aceh 3 hari boleh jamak qasar. Selebihnya normal kembali. Kalau perjalanan yang sebulan, umpama macam kalau dia ada nggak bawa potong ke pantai naik haji ke jalan kaki, berapa bulan itu? Itu sepanjang perjalanan itu pun jamak qasar saja. Tidak masalah.
hari boleh ya. Ah. Kalau sebulan atau seminggu bisa naik boleh. Ini perjalanan tempuh ya, kalau sebulan bisa dikatakan kita di jam. Jarak tempuh tadi kan sudah jelas 61, 100. Waktu. Waktu kita sampai di tempat tujuan itu 3 hari 3 malam. Kalau kita tidak ada berencana pindah ke situ, menetap di situ. Tapi kalau ada rencana menetap, umpama dari Wongsiko pindah dinas ke Banda Aceh. Kalau rencana menetap di sini, itu 1 hari 1 malam lagi cuma boleh di Banda Aceh. Selama perjalanan mau 3 hari 4 hari dia ke Banda Aceh, boleh dia makan. Umpama singgahnya di tempat tuan di 2 malamnya situ, jamak di situ, 2 hari 2 malam bahkan sampai seminggu di tempat tuan boleh jamak kasar. Karena masih hitungan perjalanan ke Banda Aceh. Masih hitungan tujuannya Banda Aceh. Mau seminggu yang mau dapat mau surat-surat dulu. Ya selama seminggu begitu, boleh itu. Karena itu hitungan perjalanan. Kalau tadi beda macam pelatihan, gimana sampai ke tujuan. Kata dia katakan niat tujuan itu sudah sampai sejauh jarak tempuh tadi. Jadi umpama kalau itu pelatihan di Banda Aceh, itu selama sebulan berarti 3 hari cuma aja boleh. Sampai di Banda Aceh masih bisa 3 hari 3 malam tadi menjamak konfasa. Lebih dari itu normal lagi. Kalau dia menetap di Banda Aceh, tujuan dari sini berangkat ke Banda Aceh ingin menetap karena sudah pindah, sudah dimutasi ke Banda Aceh, maka dia cuma boleh sampai di Banda Aceh 1 hari 1 malam. Kemudian normal. Adapun dalam perjalanan yang menuju Banda Aceh itu sampai berbulan-bulan, ini tergantung niat. Kalau niatnya memang untuk ingin mencari rukhsah, tidak ada rukhsah lagi di situ. Tapi kalau memang urusan yang mengharuskan dia, umpama pindah ke Banda Aceh harus urus di tempat tuan dulu. Urusan ini tidak jual selesai, besok udah juga sampai seminggu jabatan, maka selama seminggu itu boleh dia menjamak konfasa. Walaupun di tempat yang sama, masih di tempat tuan. Kenapa? Tujuannya Banda Aceh. Tempat tuan ini hanya mengurus urusannya saja. Dia tidak ada rencana menetap di situ. Tapi kalau tidak mungkin bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Beda kalau macam pelatihan yang sudah ditentukan. Ditentukan waktunya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi sudah jelas kepada kita. Tapi kalau tidak ada jelas juga, ini ada pendapat yang kedua. Sampai urusan selesai. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Itulah itu tapi pendapat yang paling lemah. Umpama tadi, awak pelatihan kepada tiba-tiba awak cari jadwalnya seminggu. Tiba-tiba sampai minggu. Nah, itu sampai minggu itu masih boleh. Jamak dah. Tapi itu pendapat yang paling lemah. Yang kuatnya tetap bagi musafir setelah sampai di perjalanan itu 3 hari 3 malam. Bagi si mukim dari musafir itu 1 hari 1 malam. Tapi kalau pulang nanti begitu juga, dia tidak boleh lewat batas kecamatan. Kalau sampai masuk Sukadamai di situ, kau balah kalau memang baru lagi sembahyang tadi. Kalau rencana dia jamak takhir, berarti balah yang dulu 1 waktu. Kalau memang 2 waktu asar, berarti asar itu tidak kalau zuhur saja ya kalau. Jadi kalau urusan seperti itu tadi, itu boleh. Mau seminggu dia di tempat tuan, tapi dia tidak tahu kapan urusannya selesai. Ini masih boleh. Bahkan sampai ada sebulan di tempat tuan masih bisa ini menjamak. Tapi ini pendapat yang paling lemah. Yang kuatnya tetap 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari di tempat yang kita musafir itu, maka kembali normal seperti biasa. Dan ini walaupun pendapat lemah ini, kalau ibu-ibu sudah mengaji kitab Mahali, ini boleh. Ibu-ibu sudah mengaji Mahali. Di Mahali ini memang ada syarat. Karena hukumnya begini. Ini bukan hukum berarti hukum kepada khusus orang yang mengaji Mahali, bukan seperti itu.
Karena hukum ini, ibu-ibu, semakin kita ketahui, bukan kita menafikannya, memang semakin susah hidup. Kau di awal ilmu, payah hidup. Artinya dari kaji susah, mencari istri. Di awal dah tahu. Bukan bertambah ringan awak sebenarnya dapat ilmu kok. Cuma disitulah setiap ibadah yang dilakukan atas dasar kesusahan supaya berlipat ganda amal ibadahnya. Contoh, selama kau anda tahu kalau kancing anak dikapel tadi sah jadi, kau harus basuh. Kan kancing mana anak masih baru tahu ya. Baik nyukur keraju lagi kok. Aku kadang-kadang sampai mengajarkan tu. Ini jangan tahu hukum ya. Bebas tu kalau tadi selesai. Tapi begitulah. Semakin kita bertambah ilmu kita, semakin susah. Dan ini sebagai satu rahmat dari Allah. Karena ini dari sini nanti amal gandanya. Pahala kita berbeda dengan orang yang tidak tahu. Semakin tahu. Contoh, umpama air kurang dari 2 kula, jatuh kotoran cicak. Kalau orang awam yang tidak tahu apa-apa, dia bisa saja bersuci dia, tidak akan air itu suci. Kita cari air seketik, ada doce cacat dalam. Jangan ada doce cacat, air saja seketik dan WC yang lebih tinggi daripada target MB yang tadi, alas ragu atau apa. Kamu kadang-kadang bilang, kadang-kadang tidak jadi buang kalau aja tu orang itu lagi. Muntahan tu. Karena itu kalau saya bilang, payah pun dah tahu hukum. Tapi memang begitulah yang harus kita jalankan. Jadi kepada kita yang khususnya umpama yang ada tugas-tugas ataupun kerja di luar yang acuh lah berarti musafir. Nah, itu yang harus kita pahami jarak tempuh tadi, kemudian tujuan jarak yang tempuh itu apa? Apakah maksiat? Sekurang-kurangnya itu mubah yang dibolehkan. Kemudian dalam kita perjalanan itu, kalau sepanjang perjalanan itu masih bisa kita menjamak mengkasar. Setelah sampai di tujuan itu kita boleh 3 hari 3 umpama ke Medan. Coba di mana kisah di sini Kalang yang di rantu panjang sampai malam sampai motor gitu. Nah itu masih bisa sampai malam kasar saja. Karena tujuan orang kan itu. Nah itu kendala dalam perjalanan. Jadi kalau sampai di Medan 3 hari. Tapi bagi anak-anak yang lama ngaji mahali, ya kadang-kadang diamalkan itu. Sampai urusan selesai lah. Tapi catatannya kalau dia tidak tahu sampai kapan urusannya selesai. Kalau Allah tahu tetap 3 hari 3 malam. Itu pendapat yang kuat. Umpama Allah tahu tugas kepada Aceh itu cuma sampai seminggu. Kalau sampai seminggu. Nah itu 3 hari 3 malam yang boleh dia. Tapi kalau tidak ada batas yang diberikan, tidak tahu apabila selesai, maka sampai urusan selesai masih boleh. Kenapa ini? Karena ada satu hadis di dalam kitab itu disebutkan, Nabi pernah mengqasar salat, menjamak mengqasar sampai 18 hari. Sampai 18 hari. Hitungan mulai dari perjalanan sampai Nabi pulang itu sampai 18 hari. Jadi dari situlah para ulama mengambil dalil bahwa boleh melaksanakan jamak dalam qasar ini selama urusan sampai urusan selesai. Cuma ini pendapat ini karena hadis ini pun hadis yang dhaif, maka pendapatnya pun ikut dhaif. Jadi kalau kita bagi orang awam ini ambillah pendapat yang kuat. Karena pendapat yang kuat ini yang lebih banyak fadilahnya, keutamaannya. Mungkin ada yang ingin menjawab. Nah kali lalu, kita akhirlah belajar itu, tapi sebelumnya harus sedikit pengumuman kepada kita jamaah tarekat dan alumni Pondok Pesantren Darul Hasanah, laki-laki dan perempuan. Insyaallah besok malam kita akan melaksanakan rapat haul sekaligus Maulid Nabi
besar Muhammad SAW. Ya insya Allah juga kita akan mendatangkan guru kita, Abuya kita untuk mengisi acara haul dan maulid tersebut. Jadi kepada kita ahli tarekat, alumni dan simpatisan. Nanti masuk saya tunjuk lah simpatisan, baik pada Malaysia tidak cuma ada rasa ingin membangun agama, membantu agama, silakan diundang pada nanti malam setelah sholat isya di Pondok Pesantren Darul Ihsan. Jadi tolong nanti sampaikan kepada saudara-saudara atau laki-laki kita yang ada sampai ke Naiko, datang ke Naiko untuk malam adalah acara rapat pembentukan panitia haul dan maulid Nabi Muhammad SAW. Haul yang ke-6 ya. Haul yang ke-6 Abuya. Jadi tolonglah sampai menyampaikan. Dan undangan itu ada menyusul mungkin. Kita sampai kekayaan ibu. Kekayaan ibu lebih baik. Jadi baiklah. Mungkin itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kami pribadi dan kepada kita pada umumnya. Dan mungkin dalam penyampaian tadi banyak yang salah daripada yang benarnya, banyak yang kurang daripada yang lebihnya. Maka kepada Allah kami mohon maaf, kepada kita semua kami mohon maaf. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim ala nabiyil ummi. Shalli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Rabbi inni kulli
Amin ya Rabbal Alamin. Jadi rumah Oh, tetap pas. Nakapat na yung mga. Hah? Ang nakapat na. jauh aja. Kalau yang lagi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahmati Allah. Sebelum kita beranjak dari posko, sebelumnya kami umumkan bahwa besok malam ada zikir Latif Seribe di Takal Pasir, di Masjid Nur Iman Desa Takal Pasir. Jadi siapa yang ada kakek rumah, mungkin ada dua pilihan menghadiri rapat.